Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Apakah tampil ini share screen dari Bapak? Tampil Tampil, Pak. Pak. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kita ya, ada baiknya berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Mungkin oleh ketua kelas. Ayub, silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman berserta Bapak Guru, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, baik. Jadi Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Ayub, Hadir Pak. Jessica, Hadir Pak. Randy. Oh, Randy gangguan sinyal katanya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kita akan membahas masalah tentang renang. Nah, jadi ada yang tahu nggak apa itu renang? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke, mulai dari sejarah renang dulu ya. Sejarah renang itu kalau dikutip dari berita luar negeri yang namanya BBC, olahraga renang diperkenalkan pertama kali oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Matthew juga menjadi orang pertama yang berhasil berenang melintasi Teluk Inggris selama 21 jam. Setelah itu, olahraga renang berkembang pesat dan dimasukkan ke dalam perlombaan di Olimpiade pada tahun 1896. Oke, kita lanjut ya. Tuh. Jadi di sini ada manfaat-manfaat renang bagi tubuh. Jadi renang itu adalah olahraga yang melatih kedua otot pada tubuh manusia. Yang pertama ada otot rangka atau otot otot rangka kita ya, otot yang berada di luar, skeletal muscle namanya, yang setelah potong-potong. Lalu ada lagi yang namanya cardiovascular muscle. Nah, cardiovascular muscle itu otot jantung. Olahraga renang ini adalah olahraga yang memiliki intensitas tinggi karena membutuhkan banyak energi bagi tubuh manusia. Nah, jadi di sini ada kegunaan-kegunaan atau manfaat bagi tubuh pada saat siswa-siswa sekalian melakukan aktivitas renang. Yang pertama, membangun massa otot. Nah, kenapa membangun massa otot? Karena pada tekanan air itu memiliki resisten atau daya hambat dalam menggerakkan tubuh kita. Jadi ada banyak sekali otot-otot yang sangat terbentuk dalam melakukan olahraga renang ini. Yang pertama otot bahu kita dari atas, otot shoulders. Yang kemudian eh, dari nurun lagi ke bawah ke otot back dan otot dada atau otot chest dan latissimus dorsi, kemudian otot perut kita, otot abdominus dan otot core, kemudian dilanjutkan lagi sama otot quadriceps dan hamstring. Nah, itu otot-otot yang sangat berperan penting pada saat melakukan olahraga renang. Yang kedua, menurunkan berat badan karena olahraga renang ini memiliki intensitas yang tinggi, tentu saja membutuhkan kalori atau energi yang banyak. Selanjutnya kesehatan pada paru-paru dan jantung seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Kenapa paru-paru dan jantung ikut terlibat? Yang pertama, ini juga melatih pada otot kardiovaskular yang sebelumnya Bapak sebutkan. Paru-paru, kenapa paru-paru juga termasuk meningkatkan manfaat meningkatnya kapasitas paru-paru karena di sini kita ada namanya VO2 max ya atau stamina kita. Nah, stamina kita itu juga berpengaruh berperan penting organ paru-paru itu terhadap VO2 max kita. Kemudian mengendalikan stres. Karena olahraga itu akan menimbulkan atau merangsang hormon hormon dopamin sehingga meningkatkan kebahagiaan kita, mengatasi saraf kejepit karena banyaknya gerakan yang ada pada saat gerakan renang, mengurangi nyeri sendi karena merilekskan sendi-sendi yang ada dalam tubuh, mengatasi insomnia tadi karena menurunkan kadar energi yang ada dalam tubuh kita, baik pada penderita asma tadi. Ini juga seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya bermanfaat bagi paru-paru. Nah, pada slide ini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak?
Tidak ada ya, Cukup mungkin. jelas, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat berenang. Tidak berenang di tempat dengan ketinggian lebih dari tinggi tubuh sebelum menguasai renang. Nah, ini suka banyak terjadi pada daerah-daerah sungai gitu ya, anak-anak yang tidak tahu kedalamannya pada saat kehabisan stamina sehingga tidak bisa menggerakkan tubuh lagi, lemas, lalu hanyut. Nah, ini sangat berbahaya ya bagi kita semua. Jadi harus memperhatikan dulu apakah tempat tersebut dalam atau tidak. Nah, ya, sekarang sudah disediakan kolam renang yang sudah terukur ketinggian kolam tersebut. Tidak melompat dari pinggir kolam di tempat yang ramai berkumpul, ya karena tentu saja dapat menimbulkan kecelakaan pada saat melakukan lompatan tersebut ya. Tidak melompat di daerah kolam yang dangkal dengan posisi menukik. Ini juga tidak boleh dilakukan karena kolam dangkal itu langsung ke dasar kita bisa menimbulkan cedera entah pada lengan atau pada kepala. Nah, jadi ini prinsip berenang. Kecepatan melaju di dalam renang adalah hasil dari dua kekuatan, yaitu kekuatan cenderung untuk menahannya, tahanan dan hambatan, dan kekuatan yang mendorong maju yang ditim, yang ditimbulkan oleh gerakan lengan dan kaki. Prinsip keteraturan dalam penggunaan dorongan, kontinuitas gerakan atau gerakan yang terus-menerus. Nah, jadi di sini ada dua gambar ya. Dua gambar, satu mengapung dan satu melaju. Ini gambarnya terpotong. Nah, ini mengapung ini kenapa bisa terjadi mengapung pada saat berenang? Ya karena adanya dorong yang sebelumnya tadi ini ya, eh, tahanan dan hambatan ini tadi. Ini terjadi karena kita melakukan dorongan. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Bisa orang melaju saja tanpa mengapung, bisa. Bisa juga orang mengapung saja tanpa melaju, bisa. Tapi itu bukan tidak terjadi namanya gerakan renang. Karena renang itu prinsipnya gerakan bergerak di dalam air. Nah, jadi ini sebenarnya ada banyak gaya-gaya dalam renang ya. Tapi yang wajib diperlombakan itu ada empat biasanya. Yang pada kompetisi renang, renang antar provinsi atau selainnya dan sebagainya. Ada empat gaya ini yang wajib. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Nah, gaya wajib renang itu ya ada yang pertama gaya bebas, front crawl. Nah, ini gaya gaya yang paling cepat untuk melakukan gerakan renang. Ini gaya yang paling paling cepat. Kemudian gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Nah, butterfly stroke ini adalah gerakan yang menggunakan kaki meniru seperti lumba-lumba dan kedua tangan bergerak secara bersamaan seperti gaya bebas. Ini termasuk gerakan yang cukup sulit ya. Kemungkinan orang belajar gaya kupu-kupu ini sekitar 1 sampai 3 bulan. Kemudian gaya punggung atau backstroke. Nah, backstroke ini adalah gaya seperti gaya bebas tapi posisinya terlentang. Jadi terbalik. Yang biasanya menghadap air, ini membelakangi air. Seperti itu gaya punggung dan gaya dada atau gaya kata. Nah, ini gaya yang terinspirasi dari gerakan kata. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Ahmad Salahuddin. Jadi kalau kita berenang itu tidak bisa mengapung itu kesalahannya terletak pada apa ya, Pak? Pada ini, baiklah Bapak akan tunjukkan lagi ya. Nah, pada ini kontinuitas gerakan, prinsip keteraturan dalam penggunaan dorongan. Nah, jadi untuk mengapung itu kan kita dalam posisi yang vertikal kan, dalam posisi yang vertikal untuk menahan tubuh kita agar tidak tenggelam. Nah, sedangkan untuk melakukan itu membutuhkan dorongan dari seluruh tubuh, tangan maupun kaki, dari anggota gerak tubuh kita. Nah, itu membutuhkan keteraturan dalam penggunaan dorongan. Nah, kontinuitas, jadi harus terus-menerus. Banyak orang yang sudah bisa mendorong air, tapi tidak mengetahui bagaimana cara melanjutkan gerakan tersebut agar tetap berada pada posisi yang diinginkan.
Nah, jadi masalah utamanya itu Ahmad Salahuddin Alayubi karena tidak adanya kontinuitas dan biasanya belum menguasai teknik untuk mengapung. Nah, itu sebenarnya teknik ini mudah. Mungkin nanti pertemuan depan Bapak ajarkan kepada anak-anak yang ingin belajar. Mungkin sekitar 3 atau 4 kali pertemuan Bapak jamin sudah bisa mengapung di air. Itu Ahmad Salahuddin. Jadi masalahnya ada dua ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin Bapak cukupkan ya. Bapak cukupkan untuk hari ini. Nah, anak-anak untuk pertemuan selanjutnya kita praktek. Kita akan ke kolam renang. Apakah di sini masih ada anak-anak yang sakit atau semuanya sehat? Sehat, Pak. Sehat ya, sehat. Oke, kalau sehat baiklah nanti Bapak infokan lagi di mana tempatnya dan jam berapa. Yang pasti tolong infokan kepada teman-teman yang tidak hadir atau yang sedang gangguan sinyal di sini. Besok kita praktek ya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.